Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma Allah Ta'ala fil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah merupakan salah satu firman Allah yang memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa yang kita maknai. Ibadah saum ini dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Apa itu siam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Apa itu asyam? Asyam sering diartikan oleh kita sebagai orang Indonesia yaitu ke dalam bahasa puasa atau sering disebut dengan puasa. Siam itu bahasa Indonesianya puasa. Bahasa Arabnya jelas siam. Apa itu asyam? Asyam dalam kitab Tafsir Al-Marughi dijelaskan secara bahasa berarti mengekang atau menahan diri dari sesuatu. Jadi menurut bahasa itu mengekang atau menahan diri dari sesuatu. Itu siam. Asyam. Secara istilah atau syariat berarti menahan diri, tidak makan, tidak minum dan bersetubuh dengan istri sejak fajar hingga terbenam matahari karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah siam. Pengertian menurut kitab Al-Marughi. Lalu apa itu puasa? Nah, sementara puasa itu adalah diambil dari bahasa Sanskerta. Jadi persamaan dengan siam itu adalah puasa. Kenapa? Karena artinya menurut bahasa juga adalah menahan. Bahasa Sanskerta itu adalah dari India atau orang-orang Hindu juga melaksanakan puasa. Diambil dari kata pawasa tadinya, ya. Ibadah ritual orang-orang Hindu menahan, dan juga orang-orang Buddha juga sama. Jadi dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam. Nah, untuk apa tujuan utamanya? Untuk mencapai nirwana. Nah, itu orang Hindu mencapai nirwana. Sementara asyamu dalam bahasa atau diartikan dengan puasa itu di Islam itu adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini ada perbedaan. Kalau orang-orang Hindu kan selama 40 hari 40 malam atau mungkin beberapa hari. Nah, ini tidak ada buka, tidak ada sahur. Nah, kita ada buka, ada sahur. Mereka itu meninggalkan dari semua urusan dunia, ya, dari semua seperti apa yang dilakukan oleh Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Ken Arok dulu. Jadi mengasingkan diri di tengah hutan. Makanya tempat-tempat beribadahnya adalah di atas bukit, ya, mengasingkan dari keramaian dunia. Nah, tujuannya itu untuk mencapai nirwana. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, tujuan dari saum adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan siapa orang yang bertakwa? Ya jelas jaminannya adalah surga, mencapai surga. Ada hampir sedikit persamaan tapi jauh perbedaan. Ya. Ini bedanya. Islam itu masih memberikan ke umat manusia itu adalah sesuai dengan fitrahnya. Manusia itu perlu makan, perlu minum, ya, perlu berhubungan sosial dengan siapapun. Makanya ajaran ibadah yang diajarkan oleh Islam tidak ada yang menyakiti umat Islam. Ya, kalau kita makan minum
tidak makan tidak minum selama beberapa hari aja, 30 hari, seminggu aja udah kelepek-kelepek. Nah, kita mah sampai saat ini apalagi pas waktu buka justru kita mah puasa teh kalah kaloba makanannya, kalah karesep jajan. Bahkan coba we di Pusdai loba nu rame kan ngadon ngabuburit meuli itu meuli ieu siga nu teu puasa. Bahkan dibanding dengan di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan banyakan di bulan Ramadan pengeluaran untuk menu, untuk buka menu, untuk sahurnya, siap-siap can ke lebaran, mata pantes harga sembako naik di bulan Ramadan. Ini itulah justru sebenarnya ada agak-agak naonnya istilah nanti aneh, ada satu keanehan di sini. Atau juga mungkin ini adalah kalau diambil husnudon baiknya itu ini adalah berkah Ramadan bagi orang-orang yang sedang berusaha, sedang berdagang di bulan Ramadan jadi ramai. Kita husnudon aja. Itu keberkahan. Dan kenapa kita bisa beli itu, bisa beli ini juga mungkin keberkahan Ramadan. Anehnya teh rezekinya aya we keur meuli itu keur meuli. Nah, seperti itu. Asalkan kita benar-benar saumnya harus benar-benar sesuai dengan syarat. Saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada dua ketentuan. Yang pertama harus sesuai dengan syaratnya. Ya. Syariat harus sesuai dengan syariatnya. Syarat dan ada syarat, ada juga rukun, harus sesuai dengan rukunnya. Yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat orang yang saum itu ya jelas. Satu adalah beragama Islam. Ya, beragama Islam. Syaratnya orang Islam. Non-muslim boleh enggak? Silakan aja, tapi enggak akan dapat pahala. Sebab apa? Yang diperintahkan saum ini syaratnya orang Islam, bahkan bukan hanya orang Islam, lebih dikhususkan lagi orang yang beriman, dan yang diperintahkannya juga orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman yang diperintahkan untuk saum. Untuk iman ke Allah, kita saum. Syaratnya itu. Jadi harus sesuai dengan syarat. Kedua sudah balik. Dan anak-anak mah tersaum oke tenang. Syaratnya sudah balik. Ya. Sudah memayit, bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Itu di antara syarat-syaratnya. Terus sehat akal pikiran. Nu gelo menang teu mah. Anu pingsan. Nah, jadi sehat akal pikiran. Dia harus dalam keadaan sadar. Ya, itu. Dan dia syaratnya itu adalah harus benar-benar lillah karena Allah dalam ibadah. Yang kedua adalah sesuai dengan rukunnya. Rukunnya itu apa? Yaitu dia niat ibadah saumnya itu adalah lillah karena Allah. Man soma ramadana imanan. Nah, dia harus berdasarkan iman kepada Allah wahtisaban dan mengharap ridhonya. Itulah syarat saum itu harusnya. Kedua, di dalam rukun itu siap menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukunnya. Jadi rukunnya cuma dua sebenarnya, niat dan tidak makan minum itu. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam saum. Nah, dalam kitab Al-Maraghi dijelaskan di sini. Puasa adalah merupakan pembinaan kepada kita supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. La'alakum tattaqun. Yang kedua, menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Asyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebagian dari sabar. Jadi kita kan sabar, menahan, menjaga kita itu dari hawa nafsu, menjaga kita dari keinginan makan di siang hari. Itu kan ujian kesabaran yang luar biasa. Puasa adalah untuk mempersiapkan diri
di dalam bertakwa kepada Allah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi yang menonjol sebagai berikut. Yang pertama, puasa ini dapat membiasakan seseorang untuk takut kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa pasti takut, baik itu dia dalam kondisi sedang banyakan kelobaan dia atau kesorangan. Sok najan urang sorangan di rumah sendiri, berani enggak kita makan di siang hari? Berani enggak kita minum di siang hari? Itulah belajar. Kenapa dia tidak mau minum padahal cuma sendiri, nggak ada siapa-siapa? Karena dia takut. Dia merasakan senantiasa dimanapun dia berada selalu diawasi oleh Allah. Tuh punya rasa takut yang sangat tinggi. Padahal tidak ada pengawas ya. Pengawas yang namanya manusia, tidak ada CCTV, tidak ada apa-apa. Tapi jangankan itu, anak-anak aja nggak ada yang berani. Ketika sendirian, dia udah merasa lapar, padahal nggak sekarang lapar bisa, tapi tidak mau untuk melanggar. Nah, jadi nggak mau untuk berbuka di siang hari, tidak berani, bahkan itulah menahan. Jadi itulah puasa ini dapat membiasakan seseorang untuk takut kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, di sini ya, mengingat ibadah puasa ini mempunyai pengaruh yang sangat agung di dalam membersihkan jiwa. Maka dalam hal ini Nabi menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni Allah. Jadi dia tidak takut oleh godaan setan, tapi takutnya hanya oleh Allah. Ini jelas. Dengan kata lain, dia diberi pengampunan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar juga diampuni jika sebelum puasa melakukan taubat, tidak akan mengulanginya lagi. Di dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amali bani adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal Ibnu Adam, anak Adam, itu untuknya, kecuali ibadah puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa itu untukku, bukan untuk manusia. Ya, kalau yang amalan-amalannya untuk dirinya, tapi ibadah puasa adalah untuk. Nah ini, jadi karena sangat besarnya kekuasaan Allah di sana. Jadi yang pertama mendidik kita untuk takut hanya kepada Allah. Itu. Jadi tidak ada was-was, tidak ada ragu-ragu, dia yakin hanya Allah. Takut apa? Takut siapa yang tidak saum balasannya luar biasa. Karena itu kan perintah. Al-asru fil amri lil wujub. Asal pokok daripada perintah itu adalah wajib. Nah, karena wajib itu kan artinya siapa yang melaksanakannya dapat pahala, siapa yang meninggalkannya berdosa. Nah, takut soal berdosa itu, dan dia menginginkan pahala dari saum itu. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa dapat menurunkan ketegangan syahwat dan dapat menjadikan jiwa seseorang di dalam menghindari berbagai keinginan. Kemudian mengkonsentrasikan diri untuk mengerjakan apa yang mendapat ridho Allah. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu
wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, maka hendaklah melangsungkan pernikahan. Sebab kawin itu adalah lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu berfungsi sebagai penangkalnya. Jadi gitu, jadi bisa mengendalikan syahwat, keinginan. Kalau kita udah mampu tapi sin dosanya nggak usah puasa. Gitu. Jadi puasa. Yang dimaksud dengan penangkal di sini ialah mengempiskan zat lendir yang ada dalam pelir kaum pria. Dengan demikian keinginan untuk melakukan hal itu jelas gitu ya. Itu bisa dikendalikan. Terutama bagi yang sudah balik seperti kalian yang udah SMA, udah pemuda. Jadi kita itu harus dalam surat Al-Mu'minun kan, di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu mereka yang bisa menjaga kemaluan, ya, syahwatnya bisa menjaga. Itu. Yang ketiga, puasa dapat melatih diri untuk bersikap kasih sayang. Nah, melatih diri dari sifat kasih sayang kenapa? Karena saling merasakan. Ketika kita merasa lapar, merasa haus, kita ingatnya ke siapa? Banyak orang yang sehari-harinya tidak makan, tidak minum selama kadang seharian, kadang 2 hari. Kenapa? Karena kemiskinan. Nah, oleh karena itu kita ada rasa empati, rasa simpati kepada orang lain, merasakan pedih penderitaan orang lain. Maka ketika dia dapat lebih, berbagi. Nah, salah satu kasih sayang yang biasa nama sok balanja wae, makannya mahal-mahal karena puasa kan dikurangi. Ya. Pengeluarannya dikurangi, ditabungkan, bagikan kanu biasa cara makan. Makanya ini adalah kesempatan untuk kita saling berbagi, saling mengasihi saatnya. Itu dalam puasa. Yang keempat, di dalam melaksanakan ibadah puasa terkandung makna persamaan antara pihak kaya dan miskin. Ya. Jadi pihak orang kaya dan orang miskin itu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan yang timpang yang sangat jauh. Apa istilahnya lah? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi di dalam puasa semuanya sama rata. Ya, saling merasakan. Sok coba nu miskin aja nu kaya ketika dia puasa sama kan? Sama. Nu miskin jeung kaya ketika sahur dan buka sama kan? Sama. Semuanya sama. Sama begitupun ketika orang itu sholat tarawih. Ketika sholat tarawih kan sholat berjamaah, itu yang kaya yang miskin pejabat semuanya sama aja. Ya. Kumaha imam takbir maka takbir, imam ruku maka ruku. Nah, ini jadi begitu benar-benar manfaat dari puasa itu luar biasa bagi kita, melatih kita supaya menjadi orang yang hanya takut kepada Allah. Yang keduanya adalah melatih kita bisa mengendalikan syahwat kita, keinginan kita yang berlebih. Yang ketiga adalah melatih kita untuk saling berkasih sayang, dan kita dididik tidak ada perbedaan di antara kita. Kita hidup rukun. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin. Enggak mungkin orang kaya itu bisa kaya kalau tidak ada orang miskin. Enggak mungkin orang miskin itu bisa hidup kalau tidak dikasihi oleh orang kaya. Nah, inilah harus ada saling berbagi. Nah, yang kelima, membiasakan umat untuk teratur di dalam melaksanakan kehidupan mereka. Mereka berbuka pada waktu yang sama dan tidak ada seorang pun yang mendahulinya. Inilah melatih kedisiplinan. Jadi puasa itu akan melatih kedisiplinan bagi kita. Sesuai dengan waktunya, ya. Enggak ada yang berani umpamakan buka jam 5 ya kedua nih, enggak ada. Semua sepakat nunggu waktu maghrib. Dan tidak ada yang berani, ya, sahur jam 6 pagi, enggak ada. Kenapa? Karena dia yakin sahur itu pas waktu mulai terbit fajar. Terakhirnya
pas waktu imsak. Ya, imsak itu pas waktu imsak itu artinya berhenti, ya, tidak makan, tidak minum. Nah, itulah belajar disiplin sesuai dengan sholat. Sholat juga kan as-sholatu ala waqtiha. Belajar kedisiplinan, dilatih oleh Allah disiplin. Yang keenam, puasa dapat dijadikan sebagai pelebur bahan-bahan yang mengendap di dalam tubuh seperti lemak, terlebih di dalam tubuh orang yang ya, jadi bisa menjaga tubuh kita, kondisi kita itu jadi sehatnya ini. Jadi di dalam tubuh orang-orang yang mampu dan mempunyai daya tampung makan yang banyak tetapi sedikit gerak, mugara renduh, banyak lemak, itu kan bisa menjadi penyakit bagi orang tersebut. Tapi dengan saum kita bisa sehat. Jadi dikendalikan, perut kita itu sering bekerja, ketika kita makan terus bekerja. Nah, ketika puasa itu diatur, bagaikan motor lah. Kalau motor itu dipakai terus menerus, dari Bandung ke Surabaya terus kita istirahat, bagus karena motornya rusak, tong jauh-jauh karena Greg atau ke Garut, terus ke istirahat lah di jalan, panas, mobil oke supaya ngebut, sampai pergi. Sering terjadi dulu di Indramayu ada mobil yang kebakar gara-gara apa? Panas, karena dipakai terus-terusan di jalan tol. Nah, begitupun tubuh kita. Itu padahal benda mati, ini benda hidup. Maka harus kita sering beristirahat minimal setahun sekali selama 1 bulan. Ya, itulah Allah udah, karena Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang merawat tubuh kita. Saumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan jangan jadikan alasan, ada aku mah sedang sakit, nggak puasa. Justru puasa itu adalah obat dari penyakit. Gitu, ya. Harus saum. Kecuali yang menurut kata dokter jangan saum. Ada penyakit, masalah lambung atau masalah karena ilmiah, ya silakan. Ya, tapi intinya pada saat ini bagi orang yang sehat justru saum itu adalah obat. Nah, itu mungkin tentang masalah manfaat, faedah dan makna daripada saum Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, itu materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang berguna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.